Wah, lengkap ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyati bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimisli walau kana ba'dhum ba'dan zahira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-17 atau 18, ya. Ada yang 17, ada yang 18. Semua benar. Yang enggak benar itu adalah yang tidak ikut berpuasa tapi ikut meributkan 17 dan 18. Semoga ibadah puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa Ramadan, puasa dan amaliyahnya dapat kita tingkatkan demi kesempurnaan ibadah Ramadan kita tahun ini. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah musolah apa surau? Musolah Al-Muhajirin, IKLP yang saya banggakan. Mungkin kita lebih tepatnya mungkin sharing aja ya. Apa kalau mau ceramahi orang tua saya, udah kakak dan lain sebagainya rasanya nggak pas bagi saya, maka kita pada kesempatan ini lebih tepatnya berbagi sharing sedikit yang ada pada saya. Sebenarnya jujur tadi Koti WA saya masih di jalan, mengingatkan, maaf Om, mengingatkan nanti malam. Waduh, luar biasa. Saya mau jawab iya bisa apa enggak, akhirnya jawaban saya agak melantur. Kalau enggak hujan aja. Kenapa? Dari pagi sampai menjelang Jumat tadi rapat, sadar saya kalau AC-nya pas di ini saya. Waktu mau selesai rapat udah menggigil. Sampai Jumat pun juga menggigil. Mau sholat asar hujan lagi. Karena masjidnya agak terpisah kantornya. Hujan-hujan, basah baju. Selesai sholat, ganti baju. Mau pulang, parkir jauh lagi. Dari kantor, pojok tempat parkirnya. Hujan-hujanan lagi. Rupanya halaman kantor tergenang pula. Sampai sejengkal. Nah di jalan di WA. Sampai di rumah menggigil, waduh gimana, nggak mau hadir kondisi kayak gini, nggak hadir, sayang betul. Sayangnya kenapa? Ya sudah nggak ikut malam-malam sebelumnya, udah dijadwalkan nggak sempat pula datang. Apa kata Datuk nanti keterlaluan betul. Nah, tahun kemarin juga nggak ya. Nggak bisa hadir karena kebetulan lagi dinas jauh di Batam. Dan tahun depan walau alam apa masih hidup apa enggak.
Kalau enggak, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang enggak duluan. Apalagi sekedar informasi, mungkin kabar gembira atau kabar apa, saya 2 hari yang lalu baru pengumuman karena lebih kurang 1,5 bulan ya, ikut fit and proper test untuk panitera pengadilan tinggi buat surat pernyataan bersedia ditempatkan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pesertanya ada sekitar 65 dan baru hari Rabu kemarin selesai hari Selasa wawancara dengan pimpinan Mahkamah Agung, hari Rabu diumumkan dan alhamdulillah keluar masuk peringkat nomor 8. Nah, artinya ya karena panitera pengadilan tinggi seluruh Indonesia dan Mahkamah Syariah Aceh, ya kalau sudah dapat panggilan pula nanti, ya siap untuk let's go dari Lampung, kan gitu. Nah, saya berpikir, waduh, ini agak meriang-meriang ini. Sampai tadi mau bawa motor, rasanya nggak sanggup. Pakai mobil, rupanya macet, sehingga ya itu tadi telat datang. Barangkali itu sebagai mukadimah dari saya. Ini tangan agak gemetaran juga, jadi mungkin kita nggak banyak-banyak. Hanya saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah kado istimewa. Kado istimewa bukan untuk bapak, bukan untuk ibu, tapi untuk orang-orang yang beriman. Banyak sekali keistimewaan, kemuliaan di bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan tilawah, bulan turunnya Al-Quran, dan banyak sekali istilah dan penyebutan untuk Ramadan. Yang pasti di ujung perintah surah Al-Baqarah 183, diwajibkannya kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Kan itu artinya. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa Bapak Ibu, Udauni, kakak semua? Tidak semua orang yang berpuasa akan menjadi bertakwa. Tidak semua orang yang berpuasa akan meraih titel takwa. Nah, mungkin perlu kita introspeksi, melihat ke belakang, berkaca diri. Lah 7 hari wak berpuasa atau udah 16 hari bagi yang malam ke-17, kira-kira lah masuk ke kategori orang bertakwa kita apa belum? Kan gitu. Apakah kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah atau belum? Apakah amalan-amalan kita ini sudah mampu menyempurnakan keimanan kita atau belum? Ini perlu kita renungkan. Mungkin di sini nggak usah ibu bapak jawab, saya sudah pak. Pokoknya saya setiap malam saya datang. Saya sholat tarawih. Saya ikut tilawah, tadarus dan lain sebagainya. Untuk Bapak Ibu ketahui, takwa itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi daimul khair. Pada orang itu terhimpun, menyatu nilai-nilai kebaikan. Semua nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu orang yang bertakwa itu kamin shaimin laisa lahu minal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia kata Nabi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Kenapa? Karena orientasi puasanya hanya baru sebatas tidak makan dan tidak minum. Seharusnya puasa itu bukan hanya makan dan minum, perbuatan halal saja harus kita tinggalkan.
Adalah di bulan carai kata orang awak, di bulan Ramadan itu diharamkan. Contohnya hubungan suami istri. Termasuk juga perbuatan dusta, bakat orang awak suka bohong. Kadang-kadang orang awak karena kebiasaan yang nggak perlu dibohongin pun juga harus bohong. Dari mana tadi Uni? Dari situ, atau kawan nelpon di mana ini? Nggak enak, dibilangan di mana? Padahal kita nggak di situ, kan gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya merusak puasa. Karena puasa itu diantaranya melatih kita untuk jujur. Oh mungkin awak lagi beruduk nggak minum ya karena jujur. Tapi yang lain-lain masih kita di pasar, ya kan bahasa orang awak menggale, ditawar orang. Karena kita sudah biasa di bulan ini, itu belum modalnya aja belum contoh. Padahal modalnya itu bukan segitu kan. Sudah masuk, cuma untungnya belum sesuai dengan harapan kita sampaikan. Modalnya aja belum dapet kan. Padahal kita nggak bohong sebenarnya, tapi karena sudah biasa itu juga merusak nilai puasa. Maka oleh karena itu puasa itu harus kita jaga rukun dan syaratnya. Kemudian kita hias puasa kita itu dengan berbagai amal soleh. Contohnya sholat sunat duha, contohnya melakukan infak sedekah. Pokoknya ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan itu diberi dopres pahala yang berlipat ganda. Agar Ramadan kita itu benar-benar cantik di mata Allah, diterima dan sebagai mampu mengantarkan kita kepada orang yang bertakwa. Awak singgung sekete itu. Kemudian karena kita sekarang berada pada malam yang ke-17 atau 18 berbicara tentang turunnya Al-Quran. Kan tidak ada ya khusus penceramah nuzul Quran ada? Enggak ada. Nuzul artinya turun, Al-Quran adalah Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Quran? Berbahasa Arabnya itu isim maf'ul. Suatu yang dibaca. Sudahkah kita baca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu kata Allah adalah diturunkan di bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan kiniko, di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Hudan linnas, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk kehidupan apapun urusan hidup, bukan hanya urusan ibadah, apapun urusan hidup kita ada dalam Al-Quran. Ibu berhutang, pinjam meminjam bahasa awaknya. Faktubuhu kata Allah. Hendaklah kamu tulis. Tujuannya apa? Itu muamalah itu di akad itu perjanjian itu ditulis. Jangan awak berhutang pinjamannya dulu Pak. Bila dia meminjam, kan gitu kan? Kalau aku bayi dulu di situ katanya. Agama Al-Quran aja faktubuhu tulis urusan muamalah. Jadi urusan apapun juga Al-Quran itu bukan hanya sholat, tetapi bercerita tentang kisah-kisah masa lampau. Awak nak dapat berita, kalau berita di WA atau di itu belum tentu benar. Al-Quran bicara. Bagaimana orang Israel itu cerdasnya diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana tentang kejahilan orang Israel itu ada dalam Al-Quran. Sampai sekarang kan dia yang nyerang orang, dia yang membunuh presiden orang di tempat orang, dia sekarang berbagai dalil, alasan ini, sebenarnya Israel itu tidak seberapa, tapi dia tukang provokator. Nah, pelindungnya ada, Om Trump, digosoknya Om Trump berbuat apa-apa. Itu contoh. Sudah ada dalam Al-Quran bagaimana perilaku, watak,
kelebihan mereka ada dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu nggak diturunkan, digelondongkan seperti itu, enggak. Kita baca Al-Quran surah Al-Anfal, buka halaman sekian, juz yang ke-8, ini surat yang ke-8, ini kan seperti itu. Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lail wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min itu secara gelondongan diturunkan oleh Allah sampai ke langit dunia. Setelah itu turun beransur-ansur sesuai dengan keadaan. Oh, ini melakukan apa? Gimana hukumnya? Nah, contohnya, bagaimana kalau umpama ada berita, contoh istri Nabi difitnah, melakukan perbuatan yang tidak benar, karena Aisyah ketika dalam suatu peperangan ikut, kemudian karena dia di jalan berhenti, karena ada keperluan hajat, dia buang air hajat, sudah itu Nabi nggak memantau, lupa ketinggalan, ditemani oleh orang lain yang mengawal, kan gitu. Timbul fitnah, oh istri Nabi melakukan ini. Turunlah surat bagaimana orang-orang munafik, bagaimana kita mendapatkan isu. Jangan kita makan mentah-mentah. Tabayun, dikoreksi, diperiksa, ditanya dulu. Nah begitu juga dengan kita, kalau ada cerita si A begini-begini, apalagi di bulan puasa, akhirnya kita iya ujungnya, saya puasa, saya nggak ikut-ikutan, tapi ini ujung-ujungnya nyahut, disautin, ini berlanjutlah gibahnya, fitnahnya dan lain sebagainya. Padahal kalau memang kita justru itu ketika melihat kemungkaran, robalah dengan tanganmu, dengan lisanmu, setidak-tidaknya dengan doa. Kita datang tetangga kita lagi di rumah ngaji tadarus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iya, udah ngobrol. Oh situ udah tahu nggak apa? Dia kayaknya datang orang pengadilan agama tadi, kayaknya sih itu bercerai kayaknya, contohnya kan. Oh iya, suaminya kan begini, begitu kan. Al-Quran ditutup, ini kita cerita. Nah, maaf saya lagi ngaji, kita berpuasa kan kadang-kadang kita nggak mau, nggak enakan kan gitu. Akhirnya kita terpancing, akhirnya puasa kita yang tadinya udah kita jaga, kita awasin, kita pelihara baik-baik, udah kena virus, rusak puasa kita. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, beransur-ansur, memerlukan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun. Surat yang pertama membicarakan bukan bicara tentang bukan bicara tentang puas, tapi berbicara tentang membuka cakrawala kita. Iqra. Lihat surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Bacalah, pelajarilah. Dari sana jamaah yang berbahagia, Bapak Ibu, umat Islam itu tuh bukan dijejal-jejalin dengan tanggung jawab itu, tapi umat Islam itu dari sana tahu bahwa Islam itu ingin umatnya adalah umat yang menggunakan akal, yang membaca dan berwawasan luas. Apa yang mau kita baca? Tentang diri kita. Nggak bicara, tentang gimana cara membuat pesawat, enggak. Lihat diri kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan siapa? Menciptakan kita ini dari sekumpal darah. Loh. Segagak ini saya ini kok dari sekumpal darah. Loh, lihat darah aja sengeri, lihat darah saja saya jijik, lihat darah saja kotor, kan gitu ya. Artinya kita ini dari sesuatu yang Loh, kalau kita hina, kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus ujub? Kenapa harus kan begitu? Kita kembangkan. Oleh karena itu, ada idiom man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Udah habis waktunya, Bu? Nah, sakit lain. Jadi puasa itu ada apa?
Al-Quran itu diturunkan berunsur-unsur. Tujuannya adalah Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Tujuannya ada hudan, petunjuk. Nah, persoalannya sekarang, sudahkah kita menjadikan Al-Quran itu untuk petunjuk? Apakah kita masih ada petunjuk yang paling hebat lagi bagi kita selain Al-Quran? Tanya diri kita. Kadang-kadang orang kan mau ini, aduh, kemana ini? Oh, itu ada orang pintar di situ. Kan gitu. Itu petunjuk juga itu. Tapi bukan berdasarkan Al-Quran. Apalagi kalau kitab yang dibukanya bukan kitab Al-Quran. Walaupun kadang-kadang, Assalamualaikum, apalagi pakai sorban, dia pakai itu kan penyamaran atau, ya katakanlah, mencampur yang halal dengan yang ada juga sebutan ayat-ayat Al-Quran sedikit. Tapi itu dalam agama tidak dibolehkan. Bapak Ibu, Al-Quran itu sebagai hudan petunjuk. Al-Quran itu tujuannya apa? Al-Quran itu kewajiban kita adalah yang pertama untuk membaca. Sudah nggak kita baca Al-Quran? Oh sudah Pak, bulan Ramadan ini saya udah mau khatam. Apakah Al-Quran itu hanya untuk Ramadan? Kan gitu. Kemudian agama menyebutkan kepada sudah nggak bisa kita baca Al-Quran. Oleh karena itu orang yang mulia adalah orang yang membaca, orang yang belajar dan mengajarkan, terutama sekali tentang agama, termasuk di dalamnya Al-Quran. Alhamdulillah saya cuma Pak Datuk, seluruh pengurus, saya ngikutin kegiatan sudah banyak, cuma pulang kantor itu kadang-kadang udah jam 5, di kantor itu tuh nggak bisa berselonjor apa, akhirnya kalau malam itu tuh udah terkapar. Jadi, saya memantau, alhamdulillah KLP dengan banyak kegiatannya, syukur alhamdulillah. Tapi mohon maaf belum bisa membersamai kegiatan-kegiatan itu. Oleh karena itu, kita baca Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Kalau syukur-syukur kita hafal Al-Quran. Walaupun bagi kita yang umur 50-an ke atas itu sudah berat. Tapi tidak mustahil, karena sesungguhnya yang merestui, yang menentukan, memberikan petunjuk dan yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam momentum 17 Ramadan, mari kita kembali kepada Al-Quran dalam segala aspek kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran ini seolah-olah Allah wahyukan ke diri kita. Allah sampaikan kepada kita. Kita sadar bahwa mukjizat Nabi itu yang hidup sesama Nabi, para sahabat, Nabi haus, gak ada air, ngalir air dari jari Nabi. Kan gitu kan? Oh ini ada masalah, kita lihat Nabi gimana ini, Nabi berdoa, langsung wah Masya Allah, kita lihat sendiri. Tapi mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran, itu ditinggalkan kepada kita. Oleh karena itu, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat selama-lamanya. Demikian saja Bapak Ibu jamaah, udah uniambo, mari kita kembalikan kepada Al-Quran, mari kita evaluasi sholat puasa kita, supaya jangan nanti kita menganggap puasa kita ini sudah bagus, ternyata setiap hari kena penyakit, kena virus, sehingga nanti ketika dilihat akhir Ramadan, setelah itu rasanya kok nggak ada perubahan. Udah 50 tahun umur, kayaknya puasa dari dulu kayak gini-gini aja. Artinya nggak ada membekas. Bohongnya masih, suka ngambil punya orang dan lain sebagainya, masih, artinya tidak ada perubahan. Nah, sementara orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya untuk selalu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan itulah derajat yang tinggi, inna akramakum indallahi atqakum, dan itulah pakaian yang sebaik-baiknya menjadi pakaian seorang muslim. Demikian saja, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.